jauh di sana. Dia di Mesir, Afrika Utara. Madinah kiri, Mesir atas, Palestina. Dia lahir di Mesir. Ketika itu seorang raja bernama Fir'aun. Tidak ada raja yang paling hebat daripada Fir'aun. Sampai hari ini menjadi keajaiban, 7 keajaiban dunia, piramid besar. Belum terpecahkan oleh insinyur. Kenapa bisa dibangun bangunan tinggi yang besar? Tiang-tiangnya, batu batanya saja lebih besar daripada tiang masjid kita. Disusun satu batu batanya itu katanya 2 ton beratnya. Bisa dibangun mereka tinggi bangunan piramid itu, luar biasa. Tapi kejamnya Fir'aun juga luar biasa. Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan biarkan hidup. Tapi kalau anak laki-laki harus dihabisi. Gara-garanya apa? Ternyata raja yang perkasa itu takut dengan mimpi. Suatu malam dia bermimpi, dia lihat ada anak laki-laki, bayi kecil, menarik mahkota kerajaannya. Habis itu dia bangun, dia kumpulkan semua para peramal. Saya tadi malam mimpi. Mimpinya apa? Nampak saya ada anak laki-laki menarik mahkota saya. Oh, bahaya. Artinya ini ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan mencabut mahkota kekuasaan kerajaanmu, maka kau akan binasa. Dia pun ketakutan. Rupanya orang-orang yang perkasa punya kekuasaan itu takutnya luar biasa. Sama mimpi pun dia takut. Dan ciri Fir'aun pertama takut pada mimpi, takut pada ramalan, dan yang kedua adalah dikelilingi oleh para peramal. Sekarang dalam bentuk komentator. Ini bahaya nih Pak, ini ke depan akan ini harus kita habisi, harus kita musnahkan ini, harus kita potong ini lehernya. Maka dia keluarkan keputusan Fir'aun, semua anak yang lahir tahun ini habisi. Itulah yang diceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yudzabbihuna abna'ahum, razia. Ketika ada anak lahir, potong. Sebelum dipotong, periksa dulu, buka. Laki-laki atau perempuan? Perempuan, biarkan dulu. Laki-laki. Makanya banyak yang takut punya anak laki-laki, takut dibunuh. Itu indahnya skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perempuan melahirkan anak, nama perempuan ini Yohanes. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada Yohanes ibu Musa. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu nanti ditangkap oleh Fir'aun, disembelihnya, fa'alqi fil yammi, hanyutkan dia fil yammi. Yammi itu artinya sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan anak itu kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Maka dia letakkanlah anak itu, sebelum dia hanyutkan, ardi'ihi, susukan anakmu. Disusukannya lah anaknya. Lalu kemudian setelah disusukannya anaknya tenang, anak itu pun diletakkannya ke dalam kotak kayu, dihanyutkannya ke sungai Nil. Asbaha fuadu ummi Musa farigha, setelah dihanyutkannya anaknya itu hatinya hampa. Tak ada lagi makan, tak kenyang, tidur tak lelap memikirkan anaknya. Tapi Allah sudah menenangkan hatinya. La takhafi, jangan kau takut. Ibu-ibu yang sedang mengirimkan anak ke pondok pesantren, la takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Apalagi sekarang sudah bisa nelpon. Sedangkan Yohanes waktu itu belum ada GPRS. Dia tak tahu posisi anak sedang berada di mana. Dia tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lepaskan, hanyutkan anak ke sungai Nil. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Andai dikunyah kuda Nil waktu itu. Tahu sendiri gigi kuda Nil sebesar ini. Tapi Allah mau menyelamatkan dia. Ternyata kuda Nil tidak membunuh Nabi Allah. Fir'aun saja yang mau membunuh Nabi Allah. Maka lepaslah dia. Kemana lepasnya? Rupanya pergilah kotak kayu itu ke tempat pemandian
istri Fir'aun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang ditakuti, itu pula yang datang. Asiyah bersama dayang-dayang di tepi sungai Nil melihat ada kotak kayu. Wahai pengawal, apa itu kotak kayu? Aneh. Ketika mereka berenang menarik kotak kayu ke tepian sungai Nil, mereka lihat ada sesosok bayi. Asiyah selama ini tak punya anak. Allah jaga rahim Asiyah, tidak berkembang benih Fir'aun yang zalim, yang jahat di dalam rahim Asiyah. Allah berikan dia anak tanpa mengandung. Ada orang mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan anak 2 tahun, begitu lahir anak durhaka. Tapi Asiyah tak pernah mengandung, tak pernah menyusukan, tapi punya anak yang soleh. Itulah dia Musa alaihissalam. Bawa dia ke istana. Ini anak yang kurindukan selama ini. Memanglah aku sudah lama menunggu menantikan dia. Maka ibu-ibu yang punya anak asuh, katakan kepada anakmu, anakku, kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Lalu si anak pun dibawa ke istana. Sampai di istana, suaminya yang ketakutan menengok sesosok bayi. Inilah agaknya anak yang kulihat dalam mimpiku. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Tapi dia biarkan besar, dia biarkan besar. Lalu kemudian anak ini menangis, siang malam menangis karena haus. Diadakan, siapa saja ibu-ibu yang bisa menyusukan anak ini dalam keadaan anak ini bisa diam, maka dia akan diangkat menjadi ibu susu dan tinggal di istana. Tiba-tiba datang ibu kandungnya. Allah mempertemukan langkah rezeki pertemuan maut. Jangan risau dengan perpisahan, jangan pula risau dengan pertemuan, karena itu sudah ditetapkan Allah. Sampai masanya ibu kandungnya ikut antrian, satu pun tak tahu. Silakan ibu. Disusukannya, anak itu pun diam. Uniknya anak bayi, dia bisa membedakan mana ibu kandung, mana ibu tiri. Lalu kemudian diam, Allah pertemukan. Terbukti janji Allah, inna radduhu ilaiki, kau hanyutkan saja dia ke sungai ini, nanti kami akan kembalikan dia kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia rasul. Maka yang menyusukan Musa, ibu kandungnya sendiri, sampai akhirnya dia besar, sampai akhirnya dia merangkak. Saat itu Fir'aun melihat dia tetap risau, inilah dia, inilah dia, inilah. Lalu dia katakan, oh Aisyah, ya, ini nampaknya anak ini akan merebut kekuasaanku. Tidak, letakkan ini anakku, kita letakkan roti. Kalau nanti dia mengambil roti, inilah dia. Tapi kalau nanti dia mengambil api, maka berarti dia anak kecil yang tak tahu apa-apa. Diteslah. Lalu kemudian tangannya sudah mau mengambil roti, karena setan menggiring tangan Musa mau ngambil roti. Disitulah datang malaikat menolong, diambilnya api, diletakkannya ke lidahnya, luka lidahnya sedikit, maka ngomongnya pun kurang jelas. Makanya ketika dia akan menghadap Fir'aun, dia berdoa, Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan menghadap Fir'aun. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku supaya aku jangan susah dalam perjalanan. Wahlul 'uqdatan min lisani, hilangkan kendala yang ada pada lidahku, yafqahu qaul, supaya Fir'aun nanti bisa ngerti apa yang aku ucapkan. Begitu salah satu pendapat tafsir ulama. Allah selamatkan dia, Allah yang menurunkan pertolongan. Setan tak dapat menyesatkan. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Di mana Muhammad SAW hijrah? Palestina. Kemana dia menghadap lewat salat? Palestina. Di mana lahirnya dan dibesarkannya Isa? Palestina. Lalu bagaimana dengan Musa? Apa hubungan Musa? Allah memerintahkan Musa membawa keturunan Nabi Ishak yang ada di Mesir, yang tertekan oleh Fir'aun. Bawa keturunan Ishak ini menyeberang ke bumi Palestina. Berapa orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah itu? 600.000 orang. Begitu disebutkan dalam kitab tafsir. 600.000 orang dipukulkannya tongkatnya,
pukulkan tongkatmu hai Musa. Maka Musa pun memukulkan tongkatnya, famfalaqa, terbelah laut itu kattaudil azim, seperti tembok bukit yang tinggi. Dia pun menyeberang. Ketika dia sudah sampai ke ujung, pasukan Fir'aun ikut di belakang. Saat itu menyatu lagi ombak besar, tenggelamlah dia di Laut Merah, sampai akhirnya Fir'aun itu mati. Kematian Fir'aun sangat memalukan, mati dalam keadaan tersedak. Mati, masuk cairan ke dalam paru-parunya, masuk ke dalam paru-parunya, dan akhirnya dia pun mati. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau Fir'aun, bibadanika, badanmu kami selamatkan, tidak hancur dimakan ikan paus, tidak hancur busuk. Dulu kau Fir'aun menyembelih anak kecil, sekarang anak-anak kecil lari-lari di